Bismillahirrahmanirrahim. Ummati hadhihi ummatun marhumah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati hadhihi ummatun marhumah. Ummati utai umat ingsun, hadhihi rupani ikilah umat, iku ummatun umat marhumatun kang den welasi Gusti Allah. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umat yang ada pada zamannya itu umat yang marhumah. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Laisa ranaiku 'alaiha ingatasi umat apa 'adzabun siksa fil akhirati in dalam akhirat. Umat ini tidak disiksa di akhirat. Maksudnya mungkin juga ada yang disiksa tapi mungkin tidak menyakitkan ya, karena ada kesalahannya. Innama adzabu fid dunya, innama adzabu ang bisa siksa ni hadil ummah fid dunya ing dalam dunya iku al fitanu pira-pira fitnah. Jadi cobaan bagi umat Muhammad ini di dunia berupa fitnah. Fitnah itu ya perang ya, terus huru hara pokoknya. Wazalazilu lan biro-biro gonjang ganjing. Gonjang ganjing itu maksudnya kesusahan, kesulitan ya. Ya seperti virus ini kan mengguncangkan, menyusahkan. Wal qatlu lan den pateni pembunuhan. Wal balaya lan biro-biro belai ya. Jadi di antara cobaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia seperti itu. Tapi insyaallah besok di akhirat mereka tidak disiksa, ataupun disiksa tapi tidak selama-lamanya. Rawi Tabrani an Nabi Musa ya. Imsah ra'sal yatim. Hadis selanjutnya, imsah ra'sal yatim. Imsah ngusapo sira ra'sal yatimi ing sirai anak yatim. Hakadha kayak begini. Maksudnya Nabi beri contoh seperti ini. Ila muqaddami ra'sihi, maring arah ngarepe sirai anak yatim. Jadi anak yatim itu anak yang tidak punya bapak. Waman lan bocah lahu kang iku ketuiman abun utai bapak, ila muakhari ra'sihi, maring arah mburine sirai yatim. Jadi yatim ini ditinggal mati bapak ya. Kalau ditinggal mati ibu itu bukan yatim ya. Istilah yatim itu anak ditinggal mati bapaknya ya, itu anak yatim. Jadi kalau mengusap kepala anak yatim itu caranya seperti tadi. Jadi dari arah depan ke belakang gitu. Jadi dari depan belakang, yang satu dari belakang ke depan. Jadi berbeda cara perlakuannya antara anak yang ditinggal bapak dengan ditinggal oleh ibunya ya. Jadi kalau yang ditinggal bapak dari belakang ke depan, kalau dari ditinggal ibunya dari depan ke belakang ini. Cara mengusapnya, maksudnya Nabi memberi contoh seperti itu ya. Contoh yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di Indonesia ini orang menganggap sama, ditinggal mati bapak, ditinggal mati ibu dianggap yatim. Padahal yatim itu sebetulnya istilah orang yang ditinggal mati bapaknya ya. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala iku akhara ngakhirakan sapa Allah. Upun dia. Inna Allah Ta'ala sudah Allah Ta'ala idza anzala
nalikane nurunaken sapa Allah ahadan ing Pancabaya. Maksudnya Pancabaya ini nggih belai kesusahan minas samai saking langit alal ard ahlil ardi ing atas ahli bumi surifat mongko den ingoaken dibelokkan apa ahad an omaril masajidi saking pira-pira wong kang ngerameaken masjid ya. Maksudnya orang yang banyak berzikir di masjid itu insya Allah diselamatkan oleh Allah. Walaupun hari ini masjid tidak boleh dibuka, banyak masjid ya, tapi tidak semua. Saya khawatir ini ada gerakan memang kayaknya menyudutkan masjid ya. Hari ini masjid tidak boleh ini, tidak boleh sholat id umpamanya. Tapi pasar-pasar saya lihat nggak ada pengurangan, tambah rame. Bahkan saya lihat mal-mal masih rame. Nah terus apa gunanya masjid ditutup? Kalau tujuannya itu memutus rantai penyebaran penyakit, harusnya ya semua harus ditegesi ya. Bukan hanya masjid, ya pasar, ya mal, ya bandara. Harusnya semuanya. Ini ada orang yang tidak tahu logikanya dari mana. Dia bilang karena kalau masjid tempat ibadah boleh di tempat lain. Lu pasar juga bisa, pedagangnya suruh keliling ke kampung. Ya bisa aja ya. Kalau mau gitu. Atau pemerintah mengirimkan ke kampung-kampung juga bisa sebetulnya. Tapi kenapa kalau masjid ini kok diketati, nggak boleh sholat taraweh? Kayak Masjid Akbar Surabaya kan sudah nggak Jumatan, nggak taraweh ya. Kenapa? Nah itu saya nggak ngerti. Harusnya ya kalau mau diketati semua harus diketati. Artinya jangan ada kerumbulan di terminal, di bandara, di mal, di pasar. Ya, semuanya harusnya menjaga jarak ya. Kalau dipikir-pikir yang lebih bahaya itu di pasar. Karena apa? Tangan ke tangan ini dipegang uang ya. Itu kan sangat resiko tinggi ya. Kalau di masjid kan bisa nggak salaman. Jadi kalau di pasar kan gimana nggak terima duit, sulit sekali. Makanya sebetulnya tidak perlu berlebihan. Atau kalau mau ditegesi harusnya ditegesi semua. Kayak di Saudi itu tegas, masjid nggak boleh, kumpulan nggak boleh, keluar rumah nggak boleh. Nah itu mesisan. Kalau begitu betul ya. Artinya memutus rantai itu harus total gitu. Nah sekarang kita nggak ke pasar, tapi orang lain ke pasar. Setelah itu ke rumah kumpul keluarganya. Ya sama aja kan. Nggak ke masjid pun dia ketularan di pasar, di pabrik, di mall ya. Ini kalau kita mau tegas ya semua ya. Harusnya begitu ya. Kalau cuma masjid ya apa salahnya masjid ya. Bahkan di sini ada hadis, walaupun ini tidak derajatnya sahih, cuma Allah akan menyingkirkan bencana dari ahli masjid. Maksudnya ahli masjid itu orang yang bukan hanya membangun umarul masjid, itu bukan hanya tukang, tetapi orang yang meramaikan masjid dengan zikir, dengan ibadah itu. Allah akan jauhkan dari bahaya. Rawat Tabrani an Umran bin Husain. Rawat Ibn Asakir an Anas. Inna Allah ta'ala istahlasu hadha din li nafsih. Inna Allah sedih Allah iku istahlasu nyelamatakan sapa Allah hadha dina ing ikil agama li nafsihi maring zati Allah. Maksudnya ya agama Allah. Wala yasluhu dan ora patut lidinikum maring agama sira kabeh. Apa ila sakha'u angin sifat loman. Jadi agama ini harus didukung dengan sifat dermawan. Wa husnul khuluqi lan bagusi akhlak ya. Ala iling-iling ingat fazayyinu mongko mais-maesono sira hiasilah dinakum ing agama sira kabeh bima kelan karuni sakha wa husnul khuluq ya. Jadi agama ini dikuatkannya dengan apa?
dengan kemurahan, kedermawanannya, bukan dengan kekerasan. Agama kita ini tidak harus keras-kerasan, tapi lebih banyak harus rahmat, ya, membantu yang lemah. Loman wa usul khuluq, budi pekerti yang baik. Dua hal ini akan lebih menarik orang lain kepada Islam, ya. Kalau kita menunjukkan keramahan, ya, budi yang bagus, orang lain akan tertarik Islam. Seperti kemarin kita ada tamu dari Austria, hidup di sini, merasa nyaman dan dia heran, ternyata Islam itu tidak galak. Sebagian orang mungkin mengira Islam itu ISIS, teroris. Kita kan mana ada. Islam tidak mengajarkan terorisme. Islam mengajarkan husnul khuluq. Rawat Tabrani an Imran bin Husain. Inna abghadar rijal ilallah al-aladul khasam. Inna abghadar rijali sutni luwih ten pencine dan penduni wong lanang ilallah maring Allah iku al-alad tu wong kang cerewet. Al-alad itu yang banyak omong, banyak alat itu yang suka bermusuhan itu. Al-khasimu kang akeh madune, masuk poro padu, bukan madu, banyak bermusuhan. Orang yang tidak disukai Allah, ya, Abu Ghadur Rijal al-aladul khasim. Maksudnya orang yang suka bertengkar, ya. Orang yang suka bikin ribut, ya. Orang yang tidak bisa damai dengan orang lain, ya. Yang suka bikin keributan, orang yang suka bertengkar, itu tidak disukai oleh Gusti Allah, ya. Sebaiknya hindari pertengkaran semampunya, ya. Tidak ada untungnya bertengkar, ya. Rawahu Muslim. Innal ladzina sunni wong akeh yasnauna kang agawe sapa alladzina hadhihi suratan ikilah gambar. Maksudnya surah ini orang yang melukis gambar binatang atau makhluk hidup, ya. Iku yu'adzabuna din siksa sapa alladzina yaumal kiamat dalam dina kiamat. Fayuqalu maqatin ucapaken lahum maring mengkono alladzina ahyu ma khalaqtum. Ahyu nguripono sira kabeh ma ing perkara khalaqtum kang wis ndadekaken sira kabeh, ya. Jadi lukisan-lukisan ini kalau kita lihat, ya, kenapa Nabi kok membenci lukisan yang bentuk manusia? Saya lihat di gereja-gereja, ya, di Eropa, di Turki, memang rumah-rumah ibadah mereka itu dipenuhi lukisan-lukisan. Makanya Nabi tidak suka, ya. Jadi mereka menggambarkan malaikat, bidadari, di dinding-dinding gereja itu penuh dengan lukisan seperti itu. Bahkan Masjid Hagia Sophia yang dulunya gereja terbesar itu di Turki, itu kan dirubah jadi masjid. Lukisan-lukisannya belum dihilangkan, lukisan Bunda Maria, Yesus, dan seterusnya. Lah, lukisan-lukisan seperti itu tidak disukai, karena itu kan dipertuhankan. Nah, makanya besok itu siksanya berat. Orang yang bikin lukisan yang untuk disembah-sembah itu, ya, seperti gambar Yesus, Bunda Maria, dan seterusnya itu. Tapi kalau foto bagaimana? Foto itu kan tidak melukis. Foto itu kan cermin yang diabadikan. Karena foto itu kan nyata. Kamu hitam di foto, ya hitam. Kecuali kalau kameranya jahat, ya, bisa mengubah, ya. Sekarang kan kameranya bisa penuh tipu, ya. Kalau zaman dulu kan foto itu asli, kucing ketok kucing, gagak ketok gagak. Sekarang kan bisa dirubah, gagak ijo ono diedit. Nah, Rawahu Syekhani.
Innallah sini Allah iku ta'ala mulur Allah iku amaroni perintah sapa Allah ni ing kula bimudaratin nasi kelawan melasi menungso. Maksudnya Nabi itu disuruh oleh Allah untuk berbuat lembut kepada sesama manusia ya. Jadi agama ini tidak perlu kekerasan ya. Agama ini disampaikan dengan lemah lembut ya. Nabi sendiri melarangkan begitu. Innallah amarani bimudaratin nas ya. Allah memerintah saya untuk bersifat lemah lembut. Mudahara itu mulayana warifq, bersikap halus, sopan santun, supaya mereka ini mau masuk Islam dengan sukarela atau juga menghindari permusuhan yang tidak perlu. Kama amaroni kaya oleh perintah subhanallah ni ungkulo bi iqamatil faraidhi kelawan jejekaken pira-pira fardu. Tapi satu sisi Nabi juga diperintah untuk menegakkan kewajiban ya. Ada orang minum ya dipukul, orang berzina dihukum ya. Ada tempatnya di mana orang itu harus lemah lembut, ada tempatnya di mana dia harus tegas ya. Tidak di semua tempat. Rawahu Dailami an Aisyah. Inna Allah sunna Allah Ta'ala iku ja'alan dadekna sapa Allah ma ing perkara yakhruju kang metu apa ma min ibni Adama saking anak Adam. Allah menjadikan apa yang keluar dari manusia. Maksudnya kotoran itu loh. Kencing, beol ya. Kotoran yang keluar dari manusia itu masalan yang tadi perumpamaan li dunya maring dunyo. Ada dunia ini ibaratnya itu sesuatu yang menjijikkan. Walaupun kamu makan enak, akhirnya tetap menjijikkan. Dunia itu akan berakhir seperti itu. Rawahul Baihaqi. Innallaha sunni Allah iku jawadun zat kang moholoman. Allah itu maha pemurah ya. Yuhibbu demen sapa Allah. Demen sapa Allah al-juda ing sifat loman. Allah itu maha pemurah dan Allah itu suka terhadap orang yang pemurah ya. Jadi orang yang loman itu disukai Allah. Sebaliknya orang yang pelit walaupun ahli ibadah tidak disukai Allah. Wa yuhibbu lan demen sapa Allah ma'aliyal umuri ing luhure pira-pira perkara. Maksudnya sesuatu yang tinggi, berakhlak. Wa kariha benih. Wa yakrahu lan sengit sapa Allah safsafaha ing asore al umur ya. Jadi Allah itu menyukai yang sesuatu yang tinggi. Makanya kamu kalau cita-cita yang tinggi ya, berbuatlah yang mulia. Allah tidak suka yang rendah-rendah. Rawahu Abu Naim an Ibnu Abbas. Inna Allah Allah iku radhiya ridha sapa Allah lihadil ummati maring ikilah umat al yusra ing gampang. Sesungguhnya Allah itu menghendaki agama ini gampang. Jangan terlalu sulit. Agama ini harus memudahkan. Pada batas tertentu itu harus dimudahkan. Sholat tidak bisa berdiri, duduk dimudahkan. Duduk tidak bisa, tiduran ya. Puasa nggak mampu, mokel ya. Agama ini memberi kelonggaran. Orang musafir boleh mokel, sakit boleh mokel, termasuk kelonggaran syariah.
Wa kariha lan sengit sapa Allah laha maring hadil ummah al usra ing kangelan ya. Allah itu tidak ingin kamu dalam kesulitan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ya. Allah itu sebetulnya mengharapkan kamu itu yang amal itu enteng. Maksudnya enteng itu tidak menyulitkan. Kayak sholat subuh ngantuk, Allah kasih 2 rakaat. Coba subuh ini 12 rakaat, ngeliyeng ngantuk ya. Makanya Allah itu sudah kasih ibadah ini enteng. Subuh cuma 2 rakaat kan kita kuat dah. Zuhur juga cuma 4 rakaat ya. Tidak sampai Allah itu tidak memaksa amal yang sedemikian berat sehingga kita itu tidak mampu. Allah itu beri enteng-enteng ya. Waktu kita 24 jam. Sholat wajib cuma 5 waktu. Kan enteng. 5 waktu taruhlah 5 menit kali 5 25 menit dibanding dengan 24 jam. Sehingga Allah itu sebetulnya sudah memudahkan. Lalu saya kurang mudah ya itu jenenge gampang. Agama ini sudah dimudahkan. Banyak hal yang sudah ditoleransi. Darurat tubihul mahzurat ya, dimudahkan ya. Innallah sesungguhnya Allah Ta'ala mulur Allah iku sa'ilun zat kang bakal takon. Allah akan minta tanggung jawab, bertanya kula ra'in ing saben-saben pemimpin. Semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Amma sangi perkara istarahu kang amrih dadi akan pemimpin sapa Allahu ing ra'in. Orang-orang yang ditakdirkan jadi pemimpin mulai presiden sampai RT semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Benar enggak mimpinnya ya? Bohong enggak? Ihfaz akhafidh lagi. Ono to ngrekso sapa ra'in zalika ing mengkono ismastar'a am dayyahu utawa ana to nyak akan sapa ra'in hu ing ma. Allah nanti akan bertanya, kamu jadi pemimpin sudah ngurus enggak kepada rakyatnya? Mereka kamu perhatikan atau enggak? Gitu. Jangan cuma doyan duitnya aja. Mereka pikir nasibnya gimana? Ada corona, bagaimana nasib mereka? Hatta yus'ala sehingga den takuni sapa ar-rajul wong lanang an ahli baitihi saking keluargane rajul. Pemimpin terendah itu bapak, kepala rumah tangga. Besok akan ditanyai, anakmu diurus enggak? Istrimu diurus sama enggak? Ya. Semua pemimpin akan ditanyai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Hibban. Inna Allah ta'ala iku kadaba mesti sapa Allah fi ummil kitabi ing dalam ummul kitab ya. Ummul kitab itu kitab babon, kitab induk ya, yang ada di zaman azali, yang ada di lauh mahfuz. Qabla ayyakhluqa sadurunge yen to ndadekaken sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardha lan bumi. Allah sudah menulis di lauh mahfuz, di ummul kitab, catatan yang sebelum terjadinya alam disebut zaman azali, zaman keabadian dulu. Allah sudah menuliskan innani anar rahman, innani sedene ingsun ana yu ingsun iku ar-rahmanu zat kang maha welas. Jadi Allah itu maha belas. Allah itu tidak maha kejam, tidak maha apa. Yang paling dominan itu Ar-Rahman. Sifat Allah itu banyak ya, tapi yang dominan adalah Ar-Rahman, yang belas kasihan di dunia dan di
akhirat. Khalaqtu dadiaken ingsun ar-rahima ing hubungan rahim. Rahim itu saudara kerabat. Wa syaqaqtu lan nyikar ingsun laha maring rahim isman ing aran siji min ismi saking jeneng ingsun. Rahim itu kan bagian dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Faman mangko desapani wong iku wasola nyambung sapa manha ing rahim. Siapa mau silaturahim nyambung misanan mindoan dulurato disambung wasol tuhu mongko bakal nyambung ingsun ing man. Faedah silaturahim, siapa orang suka menyambung hubungan saudara, misanan mindoan ya. Silaturahim itu hubungan saudara ya, saudara jauh. Kalau di kantor, arisan, RT itu bukan silaturahim, itu ya pertemuan. Yang silaturahim itu menyambung hubungan rahim. Rahim itu kerabat ya. Tunggal buyut, tunggal kakek itu rahim. Wa faman wasolha wasoltu, siapa menyambung hubungan rahim, saya sambung dengan rahmat Allah. Wa man desapani wong iku qata'a medhot sapa wong ing rahim, siapa yang enggak suka saudara, enggak wawuh, enggak nyopo, kotok tuhu mongko medhot sapa ingsun hu ing man. Jadi jangan memisah hubungan silaturahim ya. Lah sekarang gimana ini? Ada corona. Ya kalau tidak bisa ketemu ya WA lah. Kita ini kan ada medsos, bisa Zoom, bisa aplikasi yang lain. Intinya usahakan terus menyambung hubungan silaturahim. Rawahu Tabrani an Jarir. Yang terakhir, innal mu'mina la yanjusu. Innal mu'mina sudune wong mukmin iku la yanjusu, ora dadi najis sapa mukmin ya. Maksudnya orang mukmin ini mati pun ya tidak najis ya. Bangkai itu kan selain manusia, selain ikan, belalang itu najis. Manusia itu tidak najis ya. Rawahul Bukhari wa Muslim ya. Dulu kalau orang musyrik itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Apa yang dimaksud najis itu? Najisnya itu bukan najisnya tubuhnya ya. Yang najis itu najis pekerjaannya atau najis i'tiqadnya ya. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Yang najis apanya? Kalau kencingnya jelas, keringatnya ya dihidak, sesama manusia ya. Yang najis itu akidahnya ya, yang kita tidak suka itu. Tapi manusia itu apalagi orang mukmin tidak bisa dinajiskan. Maksudnya itu suci. Keringatnya umbele suci. Rawal Bukhari wa Muslim. Wallahu a'lam.